Sederhana aja bahwa semua aparat keamanan kita bisa bekerja dengan optimal supaya ormas-ormas itu tidak mengganggu produksi kita. Pak Zainul, tadi pertanyaan dari Ibu Mira, mana yang sudah masuk ke merah, mana yang masuk ke kuning, DPR, apakah sudah punya datanya? Jujur kita katakan belum. Karena data itu ada di pemerintah dan kita minta pemerintah untuk segera membuat mitigasinya gitu. Karena dalam rapat dengar pendapat, dalam rapat kerja dengan Kementerian Tenaga Kerja yang mitra kami di Komisi 9 dengan Bang Noel kemarin itu masih peta global tentang potensi PHK jumlahnya sekian di sektor ini segala macam. Tapi Tapi DPR sudah dapat sektor-sektornya kan? Mana saja yang masuk merah? secara makro sudah. Tapi detailingnya masih kita belum dapat ya. Baik. Gitu. Nah, kita akan dalami terus ini melalui proses-proses persidangan yang ada di DPR. Kita kan ada RDP, ada Raker, ada juga kita fungsi pengawasan, ada juga fungsi budgeting termasuk dalam ini kita dorong. Di fungsi budgeting misalnya melalui badan anggaran di Banggar kita akan dorong adanya insentif, misalnya insentif fiskal dan juga ada relaksasi untuk pengusaha-pengusaha yang memang dalam posisi yang tadi itu merah, kuning, misalnya gitu. Nah kita butuh sinergi ini dengan Bang Noel ini untuk segera membuat petanya ini Mas, mitigasinya ini. Ya. Biar kita tidak gelap gulita ini, jangan sampai nanti tahu-tahu ada satu perusahaan PHK masa lagi, nanti perusahaan satu PHK masa lagi, sehingga kita tidak tergagap-gagap gitu. Tapi saya kira saya lihat Bang Noel ini, saya salut karena menemani buruh luar biasa. Minimal negara hadir dulu lah, itu sudah cukup lah bagi buruh. Untuk sementara ini bahwa mereka tidak sendiri. Oke, Bang Noel, singkat saja, apa yang bisa disampaikan kepada buruh supaya mereka bisa lebih tenang menghadapi kondisi seperti ini? Karena uncertainty condition-nya sangat tinggi sekali, Bang Noel. Ya, sekali lagi saya sampaikan bahwa buruh itu patriotisme dalam keluarganya, patriotisme juga untuk perusahaan, patriotisme juga untuk negara. Nah, kewajiban negara harus hadir di tengah-tengah mereka. Makanya kita sampaikan sekali lagi, terkait hal ini kita harus punya semangat atau optimisme lah, karena ke depan ini kan negara ini sedang bekerja, lakukan hal-hal yang terbaik untuk kawan-kawan buruh, untuk juga pengusaha, ya itu pasti beruntungnya buat negara, karena kita tidak mau ke depan ini dengan narasi Pak Presiden bahwa Indonesia menuju 45, Indonesia unggul ini malah hancur gara-gara hal seperti ini. Makanya tadi saya sampaikan di awal, ayo terkait yang sangat-sangat birokratif yang merusak, ya coba kita evaluasi ulang atau kita kaji lah agar investasi yang masuk ke Indonesia ini atau para pengusaha ini sedikit ada kenyamanan, karena ini kan saling menguntungkan. Kalau pengusahanya untung, ya pasti juga ini terkait dengan kesejahteraan buruhnya. Nah makanya ya kita negara harus berpihak terhadap dua kebijakan ini. Pertama kebijakan terhadap investasi, juga kebijakan terhadap kesejahteraan buruh. Nah, untuk itu hari ini momentumnya kawan-kawan buruh dan pengusaha harus bersatu. Gitu. Inilah momentumnya. Baik, terima kasih Bang Noel. Saya ke Mbak Esa. Mbak Esa, apa langkah cepat yang bisa dilakukan untuk mengatasi, untuk sementara paling tidak, supaya ini tidak terus seperti bola salju gelombang PHK ini, Mbak Esa? Ya, mungkin yang pertama adalah tadi ya memastikan bahwa tadi misalnya pencairan terkait dengan jaminan JKP, JHT, THR ya, JHT yang memang ada di pemerintah ini bisa cair secepatnya, karena itu adalah bantalan, jaminan perlindungan hadirnya pemerintah untuk mereka tadi yang terdampak. Ya. Jadi ini sangat penting sekali, paling tidak di tengah kesusahan ini mereka masih punya ada 60% dari gajinya dia yang bisa dipegang untuk kebutuhan kehidupan sehari-harinya dia sampai 6 bulan sampai dia bisa dapat pekerjaan baru, dan ini sangat penting sekali. Dan yang kedua yang bisa dilakukan adalah tadi mungkin dengan Pak Wamen di sini kalau bisa mempercepat antar kebutuhan pekerja ya adalah kembali lagi kan bekerja. Jadi job matching, bagaimana mereka memindahkan ini yang kan dia tidak punya kepastian THR pesangon itu nggak ada kepastiannya. Yang dia inginkan adalah kembali bekerja lagi. Jadi job matching kemana mereka bisa kembali bekerja lagi gitu ya. Industri mana yang bisa menampung mereka, pekerjaan apa yang mereka bisa dapatkan lagi. Jadi
pemerintah perlu memetakan sektor-sektor mana saja yang memang memerlukan tenaga kerja mungkin yang karakteristiknya sama, misalnya padat karya, kemudian juga mereka butuh, mungkin kalau mereka butuh upskilling gitu ya, mereskilling kemampuannya dia, itu juga diperlukan. Jadi pemerintah juga memberikan pelatihan-pelatihan yang bisa memberikan mereka siap bekerja lagi. Saya ke Pak Budi. Pak Budi, tadi masalah social cost tidak terduga biaya ormas. Salah satunya yang buat Sankir akhirnya pindah ke Vietnam. Sejauh ini apa harapan Anda, tindakan tegas dari pemerintah atau mungkin dibuat penindakan langsung atau ada undang-undang khususnya, perlindungan seperti apa yang para pengusaha harapkan dari pemerintah? Ya sederhana aja bahwa semua aparat keamanan kita bisa bekerja dengan optimal supaya ormas-ormas itu tidak mengganggu produksi kita. As simple like that. Nggak perlu ada undang-undang khusus dan segala macam karena pada dasarnya itu sesuatu yang ada di lapangan kok. Cukup penegakan hukum. Cukup penegakan hukum yang konsisten itu aja. Oke. Baik, Mbak Mira, singkat saja terakhir Mbak. Satu, cabut regulasi peraturan keputusan yang mereduksi, menghilangkan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. Yang kedua, tadi tegakkan hukum semaksimal mungkin sampai ke akar-akarnya. Kita dipertontonkan bahwa sekarang ini hukuman untuk para koruptor aja kan sangat sedikit. Dan saya minta kepada DPR RI yang terhormat untuk segera mensahkan RUU perampasan aset. Karena itu penting. Nah, sambil menunggu RUU perampasan aset menjadi undang-undang, saya berharap betul kepada pemerintahan Pak Prabowo untuk mengeluarkan perpu untuk perampasan aset supaya kapok tuh para maling-maling koruptor. Baik. Yang ketiga, saya harus mengucapkan terima kasih kepada Bang Noel. Karena kami baru kali buruh ini melihat bagaimana performan Pak Wakil Menteri Tenaga Kerja itu langsung, saya menjadi saksi. Ketika ada persoalan, dia langsung telepon dirutnya. Tentu dengan kesopanan yang beliau lakukan ya. Itu yang kita butuhkan, bukan ya kami akan menampung, kami akan kaji, itu nunggu waktu. Jadi saya kira kami buruh pekerja Indonesia terima kasih ya atas langkah-langkah yang dilakukan oleh Pak Wamenaker, ini yang progresif dan revolusioner kalau menurut saya. Jadi ini yang kita butuhkan ya. Jadi bukan sekedar omon-omon, bukan sekedar untuk pencitraan, ya bukan sekedar untuk hanya dalam tanda kutip ya hanya untuk menyenangkan para buruh ketika ngadu, dia mendengarkan, nulis, setelah itu lewat. Nah, tapi kalau Pak Wamenaker ini Bang Noel ini karena beliau mantan aktivis mungkin ya langsung beliau datengin dan telepon. Baik, tentunya buruh, apalagi para buruh yang baru di PKHK ini butuh langkah konkret dari pemerintah untuk membuktikan pemerintah hadir untuk masyarakat kecil. Saya Anissa Dasuki. Saya Aryo Ardi, terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.